Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Buana 9 dari Guru SMK Muhammadiyah Wasulan. Baiklah, kali ini saya akan coba share video untuk bagaimana cara mengisi jurnal penjualan dan jurnal pembelian atau biasa dikenal dengan sales journal dan purchase journal. Baiklah, kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari sales journal dulu atau jurnal penjualan dulu. Bahwa untuk kalian ingat bahwa jurnal penjualan ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat seluruh dokumen transaksi penjualan yang sifatnya kredit. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa jurnal penjualan ini adalah jurnal yang khusus untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Nah, dokumen-dokumen transaksi apa saja yang masuk di jurnal penjualan ini? Bahwa jurnal penjualan itu punya dokumen transaksi dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah kita cari dokumen transaksi yang di situ adalah faktur. Ya, sekali lagi cari dokumen transaksi berupa faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Artinya kop perusahaan sendiri di sini kita sedang dengan UD Wirasti, artinya cari seluruh dokumen transaksi dengan faktur atau seluruh dokumen faktur dengan kop fakturnya adalah UD Wirasti. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan transaksi. Masih dengan UD Wirasti di sini yang saya ambilkan dari latihan uji kompetensi atau uji kompetensi tahun 2017. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa jurnal penjualan ini adalah jurnal yang khusus mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit dengan bukti dokumen faktur yang kopnya perusahaan sendiri atau di sini adalah UD Wirasti. Nah, di sini dokumen transaksi nomor 6, di sini ada faktur, di sini kopnya adalah UD Wirasti. Artinya, jika ada dokumen transaksi yang seperti ini, berarti ini masuk ke jurnal penjualan atau dokumen transaksi ini berarti adalah dokumen transaksi penjualan secara kredit. Baik, untuk menginput dokumen transaksi faktur ini ke dalam jurnal penjualan ini, caranya yang pertama adalah kita input dulu bulannya. Di sini masih bulan Desember ya, karena di sini Desember berarti Desember, kemudian tanggal transaksinya ini kita input tanggal 6. Kemudian nomor fakturnya kita input, nomornya F12-1 ini. Dan kemudian di sini kita ambil untuk keterangannya, kita penjualan kepada toko Elektro Jaya, berarti kita input di sini. Nah, tahapan untuk menginput penjualan di sini yang pertama adalah kita input dulu. Yang pertama adalah jumlah penjualan dari transaksi faktur ini. Yang pertama kita ambil di sini. Di sini kita jual tanggal 6 ini adalah menjual 8 unit portage dan 5 unit untuk satelit dengan nilai penjualan masing-masing adalah 148 juta dan 75 juta. Sehingga di sini punya nilai penjualan sebesar 223 juta. Nah, ini kita input ke kolom sales ini. Nah, kemudian untuk inventory, artinya nilai persediaan di sini kita hitung. Ya, cara menghitungnya adalah untuk mengisi inventory ini, cara menghitungnya adalah kita harus tahu berapa harga pokok barang dari 8 unit ini dan berapa harga pokok dari barang 5 unit ini yang kita jual. Kita tahu bahwa untuk yang 8 unit itu punya harga pokok, kita lihat di dalam daftar persediaan barang dagang di sini, punya harga pokok untuk portage 16 juta dan satelit 12 juta 500. Sehingga jika kita sudah tahu berapa harga pokok barang yang kita jual, tinggal kita kalikan saja nilai yang 8 unit ini kalikan harga pokok berapa, yang ini dikalikan 5 unit atau harga pokok dari satelit itu 12.500 kalikan 5 unit itu berapa. Sehingga jika kita sudah cari atau kita sudah hitung, maka kedua jumlah harga pokok dari barang yang kita jual ini, maka kira-kira di sini sudah saya hitung ketemunya sebesar 190.500.000. Ya, sekali lagi ya, ini 190.500 ini dapat dari 8 unit dikalikan harga pokoknya
ditambah dengan 5 unit dikalikan dengan harga pokok barang ini, sehingga ketemulah 190.500.000. Nah, kemudian untuk kolom PPN, untuk kolom PPN-nya di sini, ini kita ambilkan dari nilai PPN ini. Ya, ini PPN 10%, 22.300.000. Nah, kemudian freight collected ini adalah beban angkut, karena di sini kebetulan di sini tidak ada beban angkut penjualan, maka di sini biarkan kosong. Nah, setelah itu baru kita masuk ngisi di kolom debit. Ya, jadi untuk jurnal penjualan ini sebaiknya kita mengisinya dari kolom kredit. Nah, untuk menghitung berapa nilai piutang yang muncul dari penjualan tanggal 6, ini kita tinggal hitung saja berapa nilai penjualan yang ada ditambah dengan nilai PPN dan ditambah dengan beban angkut penjualan. Berarti untuk sales ditambah PPN ditambah freight collected, di sini ketemunya berapa? Silakan kalian hitung masing-masing. Nah, untuk cost of goods sold, harga pokok barang, ini kita ambilkan, kita samakan dengan kolom inventory, karena harga pokok barang atau nilai harga pokok yang terjual dengan nilai persediaan barang yang berkurang itu mestinya nilainya adalah sama, sehingga ketemulah seperti ini. Ya, kalau kita jumlahkan untuk kolom account receivable ditambah dengan cost of goods sold itu sama dengan nilai sales ditambah inventory ditambah PPN outcome. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari lagi bukti faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Nah, kita cari bukti faktur atau dokumen transaksi faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Nah, oke, di sini tanggal 18 untuk dokumen transaksi nomor 19 ini juga ada faktur dengan kop perusahaan UD Wirasti. Nah, ini pun kita input ke dalam jurnal penjualan ini. Caranya masih sama, kita masukkan tanggalnya, ini tanggal 18. Nomor fakturnya ini F12-2, kemudian deskripsi atau keterangannya kita ambil dari nama tokonya, dan kemudian kita isi kolom kreditnya. Nah, jumlah sales kita ambilkan dari subtotal ini, ya, kita subtotal ini, nilai penjualan 6 unit ditambah nilai penjualan yang 4 unit, ini hasilnya ketemunya adalah 171 juta. Kita masukkan di kolom sales. Kemudian inventory sama caranya, kita kalikan 6 unit kali harga pokoknya. Tadi harga pokoknya adalah 16 juta untuk yang 6 unit ini. Kemudian yang 4 unit ini kali harga pokoknya adalah 12.500.000. Berarti 6 unit dikalikan 16 juta berapa? 4 unit dikalikan 12 juta itu berapa? Kemudian dijumlah sehingga ketemulah jumlahnya untuk inventory sebesar 146 juta. Nah, untuk PPN, kolom PPN kita masukkan nilai PPN yang di sini yang ada 17.100.000. Kemudian di sini kebetulan ada beban angkut 85 juta. Ini kita input ke kolom freight collected ya. Nah, sehingga ketemulah untuk kolom kredit itu sales 171 juta, inventory 146 dan PPN 17.100.000 dengan beban angkut sebesar 85 juta, sehingga kita isi sekarang kolom debitnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk jumlah piutang dagang ini kita dapat dari jumlah sales ditambah PPN ditambah beban angkut, sehingga ketemulah di sini kira-kira sebesar 188.185.000 dengan nilai harga pokok itu sama dengan yang dikelola inventory 146 juta. Nah, ini untuk yang contoh kedua. Dan seterusnya silakan bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas jurnal penjualan ini. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan jurnal pembelian ya, jurnal pembelian. Nah, seperti tadi bahwa jurnal penjualan tadi mencatat semua transaksi penjualan sekredit. Nah, untuk purchase journal atau jurnal pembelian ini sama, masih dengan faktur ya atau bukti transaksi kredit, tetapi untuk purchase kita cari faktur dengan kop perusahaan orang lain, karena dalam hal ini di sini kita menjual kita membeli barang dagang
sehingga yang mengeluarkan faktur mestinya itu adalah perusahaan orang lain. Sehingga untuk mengisi jurnal pembelian ini cari faktur dengan kop perusahaan orang lain. Nah, sedangkan fungsi purchase journal atau fungsi dari jurnal pembelian itu sendiri itu adalah bahwa jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit atau untuk menginput semua dokumen transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit ciri-cirinya seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa untuk mengisi jurnal pembelian secara kredit ini ciri-cirinya atau dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal pembelian ini adalah cari dokumen transaksi dengan bukti faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Baiklah, sekarang kita coba masuk ke transaksinya. Ya, di sini tadi seperti saya bilang bahwa untuk mengisi jurnal pembelian ini adalah kita cari dokumen transaksi dengan bukti faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Nah, kita cari mulai dari pertama ya, bukti transaksinya. Kita cari di sini. Ya, di sini untuk dokumen transaksi nomor 12 tanggal 10 Desember ini ada bukti transaksi faktur dengan kop perusahaan orang lain. Nah, ini bisa kita input di jurnal pembelian ini. Nah, cara inputnya adalah yang pertama kita masukkan bulan transaksinya, ini Desember ya, kemudian tanggal transaksinya tanggal 10, nomor fakturnya di sini F05, kemudian keterangannya adalah kita ambilkan dari PT Jayatek ini. Nah, kebalikannya dengan jurnal penjualan, kalau jurnal penjualan tadi mengisi dari kolom kredit, sekarang untuk jurnal pembelian kita isi dari kolom debitnya. Nah, caranya mengisi adalah pertama kita masukkan nilai pembeliannya atau inventorinya. Ini diambil dari nilai pembelian dengan jumlah 11 unit dengan nilai pembelian 8 unit ported dan satelit. Sehingga untuk nilai pembeliannya di sini untuk kolom inventory kita isi dari kolom subtotal ini. Karena subtotal ini didapat dari penjumlahan antara nilai pembelian ported sebesar 176 juta dan nilai pembelian dengan satelit sebesar 100 juta. Sehingga ketemulah nilai pembelian sebesar 276 juta. Nah, kita input ke kolom inventory. Kemudian PPN kita ambil dari kolom PPN ini sebesar 27.600. Kemudian ada lagi beban angkut pembelian di sini kosong, karena kosong nggak perlu kita isi. Sehingga untuk kolom kreditnya atau kolom hutang dagang (payable) ini kita ambil dari penjumlahan antara nilai pembelian ditambah nilai PPN dan nilai beban angkut pembelian. Atau bisa juga kolom account payable atau jumlah hutang dagang ini kita ambil dari kolom total ini. Di sini kolom total sebesar 303.600. Ini kalau dijumlahkan, kalau subtotal ditambah PPN ini nilainya juga sama sebesar 303.600. Jadi sekali lagi untuk kolom account payable atau hutang dagang ini bisa kalian isi dengan cara nilai pembelian atau jumlah nilai pembelian ditambah PPN ditambah beban angkut, atau bisa juga kalian ambil dari dokumen transaksi di kolom total ini. Oke, itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua adalah kita cari lagi faktur dengan kop perusahaan orang lain. Ya, di sini ada faktur. Ya, ini ada faktur kopnya PT Surya kepadanya kita. Artinya ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita isi, caranya masih sama dengan yang tadi. Yang pertama kita masukkan tanggal dulu, kemudian kita masukkan nomor fakturnya A17 ini, kemudian di sini deskripsinya kita ambilkan dari PT Surya atau keterangan dari nama suppliernya. Nah, untuk kolom inventory kita ambilkan sama, masih ambil di kolom subtotal ya, kita masukkan ini. Kemudian PPN-nya kita ambilkan dari kolom PPN. Dan kemudian di sini ada beban angkut pembelian, ini kebetulan ada 100.000 ya, freight paid beban angkut. Kita ambil di sini sehingga nilai hutang dagang yang muncul di sini adalah inventory tambah PPN tambah freight collected itu freight paid itu sebesar 403.800.000 atau ini pun sama dengan jumlah di kolom
total ini. Ya, saya rasa ini ya. Jadi begini cara mengisi jurnal pembelian dan jurnal penjualan seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baiklah. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini atau pembelajaran daring kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.